Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Maharani dari SIK Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PG Web acara keempat. Di acara PG Web kali ini kita akan membahas tentang leaflet draw, model, create, dan validation. Pertama, kita membuka file PGWL di acara pertama di Visual Studio Code. Itu kita tinggal melanjutkan aja. Pertama kita menambahkan library leaflet draw di dalam file index.blade.php. Di line 4 ini ditambahkan library leaflet draw. Nah, leaflet draw ini berfungsi untuk membuat dan mengedit geometri seperti titik, garis, dan poligon pada peta interaktif. Fungsi utama dari leaflet draw ini digunakan untuk memfasilitasi pengguna untuk menggambar, mengedit, dan menghapus bentuk-bentuk pada peta leaflet dengan antarmuka yang intuitif. Selanjutnya ada penambahan library Terraformer.js dan Terraformer WKT.js. Nah, itu ditambahkan di bagian sini, di bagian section script. Fungsi dari masing-masing library itu ada WKT parser itu digunakan untuk WKT parser ini digunakan untuk membaca, mengurai, dan memahami data geometri yang diwakili dalam format well-known text untuk merepresentasikan berbagai jenis geometri seperti titik, garis, dan poligon dalam teks yang sudah dibaca dan dimengerti oleh manusia. Selanjutnya ada well-known text. Well-known text itu adalah format standar yang digunakan untuk merepresentasikan geometri spasial dalam teks yang mudah dibaca dan dimengerti oleh manusia. Selanjutnya ada sepertinya udah library yang digunakan. Kemudian kita menambahkan script digitize function. Nah, digitize function ini digunakan untuk menampilkan tools polyline, pembuatan polyline, pembuatan polygon, rectangle, dan marker di dalam web peta nantinya. Selanjutnya di sini juga ada circle dan circle marker. Di sini disetel false agar di dalam tool circle ini tidak tampil di dalam peta. Kemudian ketika kita lihat hasilnya, di sini nanti akan muncul poligon-poligon, tools-tools untuk membuat suatu fitur geografis. Misalnya di sini kita membuat polyline, itu nanti akan muncul konsol di bawah ini, yaitu ada line string dengan titik koordinat sekian. Penampilan konsol itu kita atur di dalam sini. Informasi konsol itu kita atur di dalam script ini. If type polyline console create type, else if type polygon. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi di dalam konsol. Selanjutnya, di sini ada script di line 95 dan 96. Ini digunakan untuk mengkonvert format GeoJSON menjadi format Terraformer ini. Selanjutnya ada untuk memberikan fungsi di masing-masing tool itu kita berikan script di dalam body, di dalam section ini. Ini digunakan untuk memberikan fungsi create point. Dan ini masing-masing setelah ID terus labeled by ini diberikan nama yang lebih spesifik, yaitu point modal, kemudian point modal label. Kemudian kita menambahkan library yang lain di dalam template
blade.php ini gunanya untuk menambahkan script jQuery di dalam sini. Nah, jQuery itu berfungsi untuk mempermudah penulisan skrip JavaScript di dalam dokumen PHP. Kemudian ada menambahkan script form control untuk menampilkan modal email. Sini di dalam indeks. Di sini. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan modal ketika kita klik kita membuat suatu titik lokasi, nanti akan muncul info di dalam web peta itu seperti ini. Nah, di sini kita tuh bisa ngisi name-nya dari poin itu apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian geometrinya itu sesuai dengan titik yang kita klik gitu. Kemudian bisa di-save, nanti akan tersimpan di dalam the beaver. Selanjutnya ada pengaturan. Sebelumnya kan model itu tuh kita kupas dari salah satu web ya. Nah, itu kan namanya di masing-masing kolom itu belum sesuai. Nah, itu kita sesuaikan di dalam sini, yaitu name, kemudian teksnya juga diberi keterangan juga teks, kemudian ada description, kemudian ada geometri, ID-nya itu geom, kemudian ada tombol save. Nah, save ini tipenya submit. Terus di sini untuk menampilkan geometri itu kita menggunakan script yang ada di sini, yang ada di set value geometry to input geom. Nah, ini tuh digunakan untuk ketika kita klik salah satu lokasi di peta itu nanti akan muncul geometri sesuai dengan petanya gitu. Nah, itu kita set di sini, kemudian show modal itu nanti geometrinya akan muncul di dalam modal. Kemudian di dalam point controller ini kita tambahkan script store. Nah, store di sini. Nah, itu untuk memanggil nama, description, dan juga geom. Selanjutnya ada di dalam web PHP. Web PHP ini tuh digunakan untuk digunakan untuk memfungsikan create point. Nah, di sini store point itu untuk memanggil titik koordinat yang kita klik. Kemudian di dalam index.php itu kita memanggil rute yang telah dibuat di sini. Nah, di sini tadi kan kita udah buat store point-nya itu di dalam point control.php. Nah, itu kita panggil root-nya melalui body di dalam model create point. Selanjutnya, kita juga membuat migration table point dengan script PHP artisan make migrate create table points. Nah, di dalam file migrasi itu, dalam sini, itu kita menambahkan name, description, dan juga geom. Kemudian
membuat model points. Nah, ini ding model points. Nah, tadi tuh creatable points tuh ini kita tambahin uh, ini tuh digunakan untuk melakukan migrasi ke penyimpanan ke the beaver. Itu kita beri ID, kemudian string name dengan tipe data string, kemudian description text, geom itu geometri. Selanjutnya kita juga membuat model points. Model points ini kita buat dengan script PHP Artisan Make Model Points. Di sini, nah ini, yang sebelumnya itu ini, PHP Artisan Creatable Points. Selanjutnya di dalam points.php ini kita digunakan untuk berinteraksi dengan database dengan mendefinisikan tabel terlebih dahulu. Satu model sama dengan satu tabel. Nah, itu kita masukin name, description, dan juga geom. Selanjutnya, di point controller ini, kita gunakan untuk menyimpan hasil titik poin yang kita titikin itu ke dalam the beaver. Dengan seperti ini hasilnya. Misalnya kita mentitikkan suatu di mana ya, di Gelora ini misalnya. Nah, di poin itu kita nggak bisa ngedit karena telah di setting tidak bisa diedit. Nah, itu kita save. Nanti ketika kita buka the beaver itu akan muncul hasilnya yang kita masukin. Nah, di sini akan muncul titik baru yaitu Gelora. Dan di sini kita klik 2 kali akan muncul titiknya uh, secara asli seperti kenampakan aslinya. Selanjutnya ada fitur-fitur yang lainnya, misalnya di sini ada polyline. Di sini juga bisa terbuat polyline. Kemudian di sini ada polygon. Nah, itu kita buat polygon. Nah, ketika kita buat rectangle, kita bisa buat rectangle dan lokasi seperti yang sebelumnya. Namun ketika kita refresh, itu fitur-fitur yang telah kita buat itu hilang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.